Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kumpul di majelis yang mulia ini di dalam pergantian tahun 2022 menuju 2023. Mudah-mudahan harapan-harapan baru dalam kehidupan kita akan ada yang muncul dalam hati kita. Harapan baru seperti apa? Harapan baru yang makin tadinya kurang taat sama Allah, sekarang makin taat sama Allah. Tadinya kurang bakti sama orang tuanya, masih durhaka sama orang tuanya. Harapan yang terbaru, dia bakti sama orang tuanya dan baik sama orang tuanya. Yang tadinya kurang akur sama tetangganya, ulang harapan baru, tahun yang baru, dia mulai akur sama saudara dan sama tetangganya. Harapan-harapan itu harus kita mulai dengan niat-niat yang tulus. Mudah-mudahan dengan gantinya tahun berganti pula dan gugurnya dosa-dosa kita dan semangat kita untuk senantiasa memperbaiki hidup kita semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala enggak haramkan keberkahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kepada kita apa yang kita cita-citakan dari hajat-hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita dihadirin oleh banyak orang seperti ini yang dikatakan tidak mayastami min ummati arba'ina illa fihi wali atau kama qala. Tidaklah berkumpul dari umatku 40 orang yang hadir lebih nih malam, laki perempuan. 40 orang kumpul dari umat Nabi, satu dititipin sama Allah orang wali, yang dimana satu wali datang ke tempat ini aja kita punya dosa diampuni sama Allah, kita punya doa dikabul sama Allah. Apalagi yang datang saya yakin hampir lebih dari 100 wali. Insya Allah harapannya cuma satu, pulang dari sini mudah-mudahan makin jadi soleh dan soleha, makin menjadi taat sama Allah, taat sama Rasul. Mudah-mudahan taubat sama Allah dari segala dosa-dosa yang disengaja ataupun tidak. Pulang dari majelis ini dengan semangat bagus, semangat yang meningkat untuk bersama-sama dalam kehidupannya yang dicari hanya ridha Allah, ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah tutup tahun ini dengan kebaikan-kebaikan. Ya, kita minta sama Allah ya Rabb, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu dimaafin sama Allah. Dan mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang lalu Allah maafin. Dengan catatan kata Nabi SAW, gampang kok ngapusin dosa kata Rasulullah SAW kalau itu dosanya sama Allah. Ya, kata Rasulullah SAW, fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau pengen dosa-dosa kita diampunin gampang banget. Kata Rasul, iringi dosa-dosa perbuatan yang buruk kemarin-kemarin tuh, sekarang yang buruk-buruk ditinggalin, ganti dengan yang bagus, dengan perbuatan bagus, dengan amaliyah yang bagus, dengan perkara-perkara yang bagus yang menurut Allah dan Rasulnya. Perkara bagus tersebut, amalan yang bagus tersebut akan menghapus segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, istri-istri dan anak-anak kita, dan suami kita. Dan Allah SWT menerima iman Islam kita, dan Allah wafatkan akhir umur kita di dunia husnul khatimah wal bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa nabiyyana Muhammadin wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan. Yang doanya mau ijabah malam ini, mau dikabulkan sama Allah, astajib lakum doanya, angkat tangannya tinggi-tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah kita punya doa malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'amira nahdatal watani wa nahdatal banati بفروئهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا
wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfadhana wa taghfir lana wa li jami'il muslimina ya Allah ya Allah ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta amin amin ya rabbal hadirin dan hadirat. Wabil khusus tamunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan, yang saya hormati, wabil khusus guru saya dan sebagai orang tua saya ataupun ayahanda saya, wabil khusus adda ilallah matan Allah taala fil hayati fid dunya wal akhirah ila yaumil qiyamah. Wabil khususan Kiai Muhammad Tambin bin Haji Ardani, mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah berkahi umurnya, Allah permudahkan urusannya dari urusan dunia sampai urusan akhirat. Amin amin ya rabbal. Wabil khusus para habaib, wabil khusus darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada tengah-tengah kita ini, mudah-mudahan membawa satu rahmat, mudah-mudahan membawa satu hidayah dan membawa satu keberkahan bagi kita yang hadir pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal. Nah saudara, perlu saya sampaikan kepada RT dan RW, wabil khusus keluarga besar Duren Sawit yang sudah mengeluarkan infaknya, sodakohnya, wabil khusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala indahkan, Allah taala panjangin umur kita, Allah taala berkahi ini kampung kita. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kampung Duren Sawit ini Allah taala jauhkan daripada malah bahaya, Allah jauhkan daripada bala, Allah jauhkan dari fitnah yang menakutkan daripada di akhir zaman ini. Amin amin ya rabbal. Nah saudara, tidak panjang lebar Al-Fatihah mengatakan dan menyampaikan bahwasanya bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya dengan sekedar mulut saja, tidak sekedar dengan ucapan saja, perlu bukti. Apa buktinya? Buktinya kita malam hari ini kita memuliakan junjungan kita, kita memuliakan daripada kekasihnya Allah Al-Mustafa Sayyiduna Muhammadin. Tidak ada satupun di kala mana tempat yang kita duduki dimanapun berada yang bisa menghapuskan dan bisa menghancurkan daripada segala macam kebesaran daripada Allah, menghapuskan dosa-dosa kita, melainkan daripada hadirnya dan duduknya di acara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maulidin Nabi Muhammadin. Tidak ada tempat yang lebih indah, yang lebih enak, yang bisa mengalahkan daripada segala-galanya, melainkan acara Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di sini aja Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa sanak bina keluarga kita. Allah taala ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Nah, untungnya kita berada di Maulid Nabi, duduk di tempat yang mulia. Satu detik kita duduk di tempat ini lebih mulia, lebih agung dan lebih utama kita duduk di warung kopi. Lebih indah dan lebih bagus lagi kita duduk di warung warnet. Duduknya satu detik ada hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, hidup dalam dunia ini gak banyak, sebentar. Yang kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya dunia ini sangatlah hina dan sehina-hinanya melebihi daripada sampah. Sampah begitu indah, lebih mulia sampah ketimbang hidup kita dalam dunia ini. Iya, yang selalu menyesatkan kita. Makanya kita rutinkan wabil khusus di malam tahun baru ini, di mana kala banyak di malam tahun baru ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dan Nabi bersabda yang ditakutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, yaitu di malam tahun baru ini, yang dimana kala umatku yang banyak sekali berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan maksiat di malam hari. Sungguh na'udzubillah min. Nah, beruntung kita ada di sini. Selamatlah kita ada di sini. Wa antum ada di sini dihitung sama Allah, digambarkan sama Allah. Wajah kita tuh disorot
bak modal seperti kita surat seperti dalam ada kamera. Kalau di yaumil kiamat kita tidak bisa berbohong, tidak bisa berbohong. Betapa indahnya dan mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi mengatakan bahwasanya yang aku takutkan di akhir zaman ataupun di akhir tahun ini, umatku celaka. Umatku celaka. Nabi Muhammad gak mau umatnya berada di dalam nar. Dakhalan nar, masuk api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, tua, besar, kecil ataupun muda, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada masuknya neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini, Allah satukan, Allah kumpulkan kita berada di raudhal jannahnya Allah, berada bersama-sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Nah saudara, buktinya kita cinta kepada Nabi. Nah ini buktinya kita kepada Nabi. Sudah dijamin sama Allah, datang dari rumah sampai kemari, tetap seandainya mendapatkan suatu al-musibah, kita sampai umur fil umri, kita wafat di perjalanan, tetap mati dalam keadaan husnul, pulang pergi dijamin sama Allah, ditanggung sama Allah. Kenapa ditanggung sama Allah? Kita ini bagian daripada umat yang paling mulia, yang paling agung, yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Bagian daripada lil ummati Nabi Muhammadin. Kurang apa? Kurang apa? Kita nggak tahu, yang nggak tahu diri, yang nggak sadar diri, yang nggak pernah kasihan kepada junjungan kita, yang nggak pernah memikirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad siang dan malam memikirkan umatnya. Memikirkan siapa? Memikirkan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan di malam hari ini kita terapkan. Insya Allah tahun depan akan lebih meriah, akan lebih ramai lagi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin amin ya rabbal. Pernah diceritakan di dalam kitab Al-Akhdar, Nabi Adam alaihissalam mengatakan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Adam alaihissalam, ada apa? Wahai Rasulullah, aku melihat ketika aku melewati neraka jahanamnya Allah, aku melihat umatmu sedang disiksa, sedang diikat dengan rantai api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad gak percaya, tapi Nabi Muhammad memikirkan umatnya, mengucurkan air mata, berderai air mata Nabi Muhammad. Apa yang dipikirkan Nabi? Aku tidak percaya, sedangkan aku sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, aku haramkan surga ataupun aku haramkan neraka dihuni bagian daripada umatku, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Apakah memang benar wahai Adam kau bercerita seperti begitu? Benar wahai Rasulullah. Kalau kayak begitu, coba kau antarkan. Kalaupun memang benar kau berbicara bahwasanya umatku berada di neraka jahanamnya Allah, kau antarkan aku. Berjalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi Adam alaihissalam. Ketika sampai di neraka, apa yang terjadi? Betul, sadaqta ya Adam, benar kau Adam, betul, itu adalah bagian umatku. Apa kata Nabi? Nabi tidak banyak berkata-kata. Nabi bermohon kepada Allah agar diampunkan dosa-dosa umatku. Apa gerangannya umatku berbuat sehingga umatku dirantai, sehingga umatku dicambuk dengan api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah saudara, ketika itu Nabi bermohon kepada malaikat, bermohon kepada yang penjaga neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Malik. Ketika itu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai malaikat, tolong kau lepaskan, tolong kau hentikan siksaan daripada umatku yang tidak mengetahui apa sebab dan musababnya dosa umatku ini. Ketika itu malaikat menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ketahuilah bahwasanya umatmu ini semasa hidupnya di dunia, saban hari, pagi, siang, sore, malam, berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan telanjang,
dia tidak pernah beribadah kepada Allah, dia tidak pernah sholat kepada Allah, dia tidak pernah berpuasa kepada Allah, maka ketika itu Allah melaknatnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak aku pungkiri, tidak aku pungkiri apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak aku jauhi jauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu Nabi SAW bertanya, apa gerangan dosanya? Apa gerangan dosanya? Nabi berkali-kali bermohon kepada malaikat suruh berhenti siksaan daripada umatku. Apa yang terjadi? Sedikit pun umat ini, sedikit pun pembicaraan Nabi tidak digubris. Pembicaraan Nabi tidak digubris. Bayangin aja, jangankan malaikat, Allah sendiri aja berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu nggak sampai di situ, dikasih tahu oleh malaikat, tidak bisa semudah itu engkau harus melepaskan umatmu, wahai Rasulullah. Nah, ketika itu bunyi yang besar sangat dahsyat menggelegar di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu hanya suara saja, wujudnya tidak ada, fahrul wujudnya tidak ada, tidak kelihatan siapa, hanya berbicara adalah suara. Tapi wal malaikat itu sudah tahu bahwasanya yang berbicara ini, yang bersuara ini adalah sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu. Kalau kayak begitu, lepaskan, wahai malaikat, lepaskan daripada siksaan ini. Seketika itu juga malaikat melepaskan daripada siksaan umat Nabi Muhammad SAW. Gak sampai di situ. Setelah itu Nabi memerintahkan malaikat untuk dimasukkan ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat, selayaknya umatku berhak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar wahai Rasulullah, sebelum kamu masukin ke surga, kita harus ada perhitungan dulu. Sebelum dimasukkan surga, ditimbang dulu. Apakah berat dosanya, apakah berat amal baiknya. Baik apa yang engkau inginkan, lakukan, kata Rasulullah. Ditimbang amal baiknya, ditimbang amal buruknya, tetap amal buruknya lebih berat. Kau lihat wahai Rasulullah, engkau lihat ini fulan, ini umatmu melakukan dosa yang sangat besar, lihat timbangannya, lebih berat dosanya daripada amal baiknya. Nabi tidak bisa berkata-kata, hanya mengucurkan air mata ketika itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi menangis, bermohon kepada Allah agar umat ini mendapatkan suatu al-hidayah. Sallu ala Muhammad. Ketika itu Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi merogoh kantongnya. Setelah Nabi merogoh kantongnya, keluar bola seperti bola kasti, bola bekel yang kecil, mengeluarkan sinar yang sangat dahsyat. Seketika itu juga malaikat tidak bisa melihat cahaya tersebut. Saking terangnya, saking dahsyatnya, malaikat tersebut yang penjaga pintu neraka jahanamnya Allah menutupkan matanya. Nah, seketika itu Nabi Muhammad SAW memasukkan buah tersebut, memasukkan cahaya tersebut seperti buah bekel, dimasukin. Seketika malaikat tidak melihatnya. Apa yang terjadi, saudara? Lebih berat ketika malaikat membuka matanya, lebih berat amal baiknya daripada amal buruknya. Malaikat bertanya, wahai Rasulullah, apa gerangannya? Apa yang kau masukkan ke dalam timbangan tersebut sehingga umatmu lebih berat amal baiknya daripada amal buruknya? Sebelum itu lebih berat amal buruk, apa yang kau lakukan wahai Rasulullah? Wahai malaikat, ketahuilah wahai malaikat, semasa hidupnya dia tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah. Suatu saat dia pernah berselawat kepadaku, Asratun Nabi Muhammadin. Dia pernah berselawat kepadaku. Satu kali selawat aku jaga, aku simpan sebaik mungkin. Bagaimana jangan sampai ini selawat ini mengecewakan daripada umatku yang di akhir zaman nanti untuk pembelaan di yaumil qiyamah. Nah, daripada itu saudara, hanya satu selawat saja bisa menyelamatkan kita dari api neraka jahanamnya Allah. Bagaimana kita hadir di Maulidin Nabi? Bagaimana kita duduk di sini hanya berapa jam saja untuk mengenang daripada baginda Nabi Muhammad? Rasanya pegal banget, rasanya capek banget, ogah-ogahan. Nah, disitulah letakkan daripada keimanan kita kepada Allah Taala. Mudah-mudahan daripada malam hari ini, doa kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan menjadi suatu masukan, menjadi suatu pelajaran. Perbanyaklah salawat
Perbanyak selawat, sholat jangan ditinggalkan. Dalam 5 waktu yang ditinggalkan, pertama sholat dan pertama sholat, yang keduanya selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang akan membela kita, yang akan mendukung kita dari dunia sampai yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan beranjak, sebentar lagi kita mengadakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ashrabi badrin fil kauni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, akrami da'in yad'u ila al-haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, al-Mustafa as-Sadiq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, akhlal wara mantiqan wa asdaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, afdal man bituqa tahaqqaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli